Warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Welcome back again on Dialog Siang with you, see, of course, for the next 2 hours, yeah, from 10 to 12. I will accompany all your activities to be more knowledgeable because Smartizen, you have to be smart and energetic. Oh iya, sorry banget, Yusi agak lemas ya ternyata siang ini. Karena ya biasa lah ya, kita nanti selesai siaran bakal balas dendam tidur. Waduh, nggak bercanda ya Smartizen. Bagaimanapun hari-hari kamu harus dijalani dengan semangat. Aku tuh semangat, cuman masih agak ngantuk aja sedikit gitu loh. Jadi ya agak gimana gitu kan. Tapi tetap dong, Yusi bakal semangat nemenin kamu semua mengudara sampai pukul 12 siang ini tentunya. Nah, seperti yang udah Yusi bilang nih ya, bahwasannya hari ini Yusi bakal ditemenin sama narasumber atau sahabat diskusi. Kenapa jadi narasumber? Oh my god. Jadi Yusi bakal ditemenin sama sahabat diskusi yang mana akan kita sama-sama belajar ya, karena temanya dialog siang ini adalah belajar hukum dan kearifan dari masyarakat adat Baduinya nih Smartizen. Wow, keren banget gak sih? Jadi pada dasarnya ya, KUHP yang diberlakukan nih untuk seluruh wilayah Indonesia merupakan warisan kolonial ternyata, yang berasal dari Wetbook hingga dapat dipahami jika asas-asas dan dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial ini masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia. Nah, pemberlakuan KUHP ini ya Smartizen itu menjadi hukum keunikan tersendiri maksudnya ya. Jadi manakala sebenarnya Indonesia itu punya hukum sendiri jauh banget sebelum Belanda mengenalkan KUHP di Indonesia ya. Nah, di antara beragam hukum ini nih ya, beragam hukum adat yang tersebar, hukum adat Baduy, as you know ya kan, adalah salah satu hukum yang ada di Indonesia, which means hukum adat yang ada di Indonesia kayak gitu. Dan juga hukum tersebut berlaku untuk mengatur masyarakat Baduynya tentu ya, selama ratusan tahun dari generasi to generation. Mulai nih gue. Nah, bahkan ya Smartizen semua FYI, sampai saat ini pun hukum adat Baduy itu masih berlaku, juga mengikat bagi masyarakat adat Baduy. Nah, Baduy ini kan sebuah komunitas masyarakat yang terasing ya di desa Kanekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, sebagaimana masyarakat adat pada umumnya nih, mereka juga punya hukum dan adatnya sendiri, yang tentunya yang seperti Isi bilang tadi, bahwasannya mengikat pada masing-masing anggota juga masyarakatnya, termasuk hukum pidana adat yang merupakan subsistem dari hukum adat Baduy. Untuk membicarakan lebih lanjut, kita bakal membicarakannya ya, hukum adat Baduy ini dengan seorang pakar hukum tentunya. Siapakah beliau? Jangan dulu dikasih tahu karena masih rahasia. Enggak deh, nanti aku kasih tahu. Oke Smartizen, it's Yusi again here, menemani kamu sampai pukul 12 siang ini ya tentunya. As what I mentioned before, like kita bakal belajar hukum nih kali ini. Tapi belajar hukum dari kearifan di masyarakat Baduy. Wow, kamu tahu kan masyarakat Baduy itu sangat terkenal bahkan sampai keluar Banten nih. Karena pada dasarnya Baduy itu seperti yang udah Yusi bilang kemarin dong tadi ya sebelum talk ini, dimana masyarakat Baduy itu kayak suatu komunitas yang terasingkan, cuman saat ini masih sangat hidup gitu loh kehidupannya di wilayah tersebut. So untuk membahas hukumnya di masyarakat Baduy tentunya Yusi punya seorang sahabat diskusi nih Smartizen. Siapakah beliau? Pertanyaannya adalah seperti itu kan. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Alit Prakarsa SH
MH. Ini pakar hukum Sikelong, guys. Dan beliau juga menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, juga di MIH Universitas Diponegoro Semarang. Wow, moto hidupnya nih keren banget. Semua orang itu guru, alam raya sekolahku, katanya. Sepakat banget sih dari moto hidup Pak Alit ini ya. By the way, untuk membicarakan lebih lanjut, mungkin kita langsung aja kali ya undang beliau ke frame YouTube kita, supaya Smartizen semua di luar sana bisa melihat gitu loh kegagahan Pak Alit nih, karena saat ini udah semangat banget ingin membicarakan perihal hukum ya Pak ya. Oke, kalau gitu kita say hello dan selamat siang. Assalamualaikum Pak Alit. Waalaikumsalam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Amin. Pak Alit, apa kabar nih hari ini nih? Alhamdulillah sehat dan masih bisa melindungi diri dan keluarga dari COVID. Masya Allah, alhamdulillah ya. Harus tetap berjuang, harus tetap konsisten. Betul banget, gitu ya. Konsisten adalah kunci. Ya. Sesuai sama yang udah kita bicarakan, aku sih sebelumnya sama Smartizen bicarakan gitu ya, bahwa hari ini kita bakal membicarakan tentang si belajar hukum nih Pak. Aduh sih senang banget hari ini belajar hukum, terkhusus hukum di masyarakat Baduy. Wow, it's an honor for me karena setiap hari ada aja ilmunya nih Pak, Masya Allah kan ya. Nah, terkait dengan hukum itu sendiri nih Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan in general kali ya. Kita tipis-tipis aja dulu bahas nih. Bisa. Apa sih yang dinamakan hukum adat itu sendiri dan mengapa hukum adat itu penting Pak? Oke, jadi sebenarnya tadi kalau Mbak Yusi bilang moto hidup saya itu sebenarnya ngambil dari ada lagu dalam gerakan advokasi anak itu ada lagunya itu. Semua orang itu guru, alam raya sekolahku gitu kan. Gitu. Dan ternyata ketika saya datang ke Baduy, lagu itu ternyata betul gitu. Bahwa kita bisa belajar itu tidak melulu dari profesor, dari guru, dari dosen kita gitu. Bahkan dari adik-adik, dari anak kecil pun kita bisa belajar. Dan bahkan yang lebih hebatnya lagi itu ya dari alam raya. Wow, gitu. alam Bahwa raya ya. Kemudian saya pahami the great university is not University of Tirtayasa. The Great University is not University of UI misalnya, atau Unpad atau Undip atau Unsud gitu ya. The Great University is Universe. Wow. Gitu kan. Semangat banget. Luar biasanya adalah saudara-saudara kita di Baduy belajar langsung dari The Great University itu. Mereka belajar langsung dari universe ini, dari alam raya gitu. Betul. Nah, dari belajar dari alam raya itu kemudian mereka memahami bagaimana karakteristik alamnya mereka sendiri, bagaimana mereka memahami kebiasaan-kebiasaan mereka sendiri, lalu kemudian itu menjadi terinternalisasi, menjadi kesepakatan bersama, ada masukan norma-norma lain yang ini kemudian bisa kita pahami secara sederhana menjadi hukum adat. Hukum adat. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah menginternalisasi, yang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat di situ dan diperkuat dengan adanya misalnya kalau di setiap tempat itu ada pemangku adatnya atau pengurus adatnya. Dan itulah kemudian bertahun-tahun dijaga selama masih ada masyarakatnya itu, masyarakat tersebut, maka itu dapat dikatakan sebagai hukum adat. Kalau ditanyakan kenapa penting, tentu sangat penting. Karena persoalan di kita sekarang itu hukum yang berlaku di Indonesia mau tidak mau adalah hukum peninggalan para penjajah kita, kolonial, bukan sekedar hukum yang ditinggalkan oleh bangsa lain, tetapi hukum yang ditinggalkan yang waktu itu diterapkan dari bangsa penjajah kepada bangsa terjajah. Dan kemudian kita abadikan, kita teruskan, berarti kan kita masih dalam secara kasarnya kita bisa katakan kita masih dalam mental terjajah, betul. Dalam hal persoalan hukumnya, persoalan betul. Peraturannya gitu. Dan saya juga saya mendukung kawan-kawan mahasiswa yang tempo hari menolak RUU KUHP kita misalnya ya.
Tetapi kalau sebenarnya teman-teman mahasiswa memahami, justru kita ini sedang berusaha, para guru-guru besar kita ini, guru-guru hukum, para profesor-profesor kita ini memperbaiki tadi citra yang hukum ini adalah bekas peninggalan penjajah, kita perbaharui gitu dengan adanya masukan tadi. Hukum adat kita, hukum yang hidup dalam masyarakat sih memang dalam formulasinya, tetapi kan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat. Oke. Nah, sepenting itulah kemudian kita harus memahami hukum adat yang ada di masing-masing sih, tidak hanya karena kebetulan di Banten masih ada masyarakat adat yang mempertahankan itu, maka ya orang Banten wajib saya rasa untuk menggali hukum adat yang ada di Baduy. Dan itu sudah terbukti efektif ya. Oke. Berbicara tentang hukum yang hidup di masyarakat setempat berarti ya. Kan masyarakat Indonesia nih banyak banget nih Pak. Kalau misalkan kita mengambil dari hukum adat salah satu masyarakat, misalkan di wilayah Banten, apakah bisa diberlakukan juga di masyarakat luar? Di luar Banten seperti itu. Jadi begini, dalam penegakan hukum kan ada juga asas atau juga memperhatikan locus delicti misalnya. Locus delicti apa itu? Locus delicti itu tempat terjadinya kejahatan itu. Oke. Kalau tempus delicti itu kapan terjadinya kejahatan itu. Nah, maka kemudian kalau berdasarkan ajaran locus delicti, tempat terjadinya kejahatan atau pelanggaran tersebut, maka seharusnya upaya penyelesaian dari pelanggaran atau kejahatan itu ya digunakan dengan apa yang ada di dalam daerah tersebut, di lokasi tersebut, di lokus tersebut. Kalau pelanggarannya terjadi di Banten, ya bagaimana kita kemudian bisa menggunakan aturan-aturan, norma-norma adat, kebiasaan-kebiasaan yang ada di Banten ketika menyelesaikan persoalan ini, gitu loh. Oke. Nah, kalau misalnya di dalam ilmu hukum secara umum itu ada gium ubi societas ibi iu. Masya Allah, tabarakallah. Ada masyarakat, ada hukum. Oke. Di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Oke. Ini kan berarti itu artinya yang tadi ya? Ya, ubi societas ibi ius. Ada satu societas itu pasti ada ius. Kalau societasnya A, masyarakatnya A, maka iusnya hukumnya juga A. Gitu. Yang terjadi di Indonesia kan masyarakatnya A, hukumnya C. Masyarakatnya Indonesia, hukumnya Belanda. Nah, jadi ketika ada persoalan-persoalan hukum misalnya itu, ya kalau terjadinya di Banten ya berarti harus menggunakan bagaimana kebiasaan-kebiasaan di Banten. Itu betul. Kalau misalnya belum tercover atau tidak tercover oleh aturan hukum yang sudah ada. Jadi di dalam RKUHP kita tetap bahwa hukum itu kejahatan itu atau tindak pidana itu segala sesuatu yang melanggar KUHP. Tetapi di pasal 2-nya mengatakan bahwa juga memberikan ruang yang besar kepada hukum yang hidup dalam masyarakat gitu. Nah, ini juga secara internasional sudah diakui nih. Saya pernah mendengar kuliahnya Prof. Barda Nawawi, yaitu guru besar hukum pidana di Undip. Beliau mengatakan traditional form of social control must be revived and developed. Cara-cara tradisional dalam social control, salah satu di antaranya adalah mengatasi kejahatan. Cara-cara tradisional itu harus digali dan dikembangkan, revive and develop. Itu disampaikan di Kongres PBB. Masyarakat internasional sudah mengakui itu. Cara-cara tradisional dalam social control, karena ini prevention against crime ya di Kongres PBB-nya, berarti social control berkaitan dengan kejahatan. Cara-cara tradisionalnya itu harus digali dan dihidupkan kembali. Baduy nggak perlu digali sebenarnya, nggak perlu dihidupkan kembali. Mereka setiap hari sudah melakukan itu. Sudah meng-apply ya? Ya, tinggal kitanya kemudian bersediakah
kita orang akademik yang mengaku mahasiswa belajar langsung from the great university tadi. That's From it. universe, Oke, thank you gitu. banget Pak Alit. Gila, keren banget ya Smartizen pembahasan kita di First Talk ini. Masih ada pembahasan lebih keren lagi tentunya. Stay tune terus di frekuensi kamu 106 Dia Untirta atau di YouTube channel kita 106 Dia Untirta. Dan di sini mau ingetin nih Pak Alit ke Smartizen semua, kalau misalkan kamu ada pertanyaan terkait kita belajar hukum saat ini nih ya. Ataupun mau Bisa ketik curhat, komen ya. iya boleh banget ketik komen on Iya. our live chat ataupun di Instagram kita @dia untirta ya. Aku udah share tuh, ada question box, kalau mau nanya silahkan. Atau yang mau chattingan sama admin kece kita juga boleh di 081 808 106 106. Ditunggu ya Smartizen. After this I'd like to play this one and just for you. Oke, sampai pukul 11.05 ini Smartizen ditemenin sama The Cinnamons. Ku yakin cinta. Yakin nih kamu? Itu adalah pertanyaannya. Kamu yakin? Kalau nggak yakin udah deh, nggak usah yakin-yakinin. Nanti ujung-ujungnya ditinggal. Aduh, ini Yusi dari kemarin curhat terus nih, pasti kayak gitu kan. Well, welcome back again on Dialog Siang, masih sama Yusi dan Pak Alit tentunya sampai 1 jam ke depan lagi nih berarti ya. Dan kalau misalkan tadi Yusi dan Pak Alit sudah membicarakan tentang in general what is probably what oh my god, ada sesuatu seperti sini. Apa itu sebenarnya sih hukum adat itu ya Smartizen? Untuk itu membicarakan lebih lanjut tentang hukum adat terutama yang ada di wilayah Baduy, Yusi bakal undang beliau lagi ke frame kita tentunya. Of course we gonna flip our camera and say hello again buat Pak Alit. Halo. Halo, Pak Alit boleh memanggil pendengar kita dengan Smartizen. Halo Smartizen, assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Amin, waalaikumsalam ya Pak. Well, kita boleh lanjutkan nih pertanyaan kita ya. Boleh sih. Boleh banget. Jadi kalau misalkan tadi Pak Alit sudah bicara tentang hukum adat nih sebenarnya apa? Sekarang Yusi mau nanya, gimana sih keadaan hukum adat di wilayah Baduy itu sendiri Pak? Ya, begini, saya selain pengajar mata kuliah hukum pidana adat, saya juga mengajar mata kuliah kriminologi. Kriminologi? Ya, kriminologi itu ilmu yang mempelajari sebab musabab kejahatan. Ilmu tentang penjahat deh, ilmu tentang kejahatan deh gitu ya. Yang menarik itu masyarakat adat Baduy sekian banyak ya, dengan kita kenal mereka berabad-abad tahun lamanya. Dan kalau klaimnya masyarakat adat Baduy, mereka itu keturunan langsung Nabi Adam. Jadi kepercayaannya mereka itu hanya mempercayai Nabi Adam. Gitu. Oke lah, terserah itu keyakinan mereka ya. Betul. Tetapi kita tidak pernah mendengar ada persoalan hukum kriminal yang dilakukan oleh masyarakat Baduy. Yang mencolok dari masyarakat Baduy itu dari mulai anak kecil sampai yang paling dewasa, dari zaman dulu sampai dengan sekarang, mau di dalam hutan sampai ke kota, di pinggangnya orang Baduy ada apa? Ada kain? Bukan, di pinggangnya orang Golok. Baduy yang cowok, golok. Tapi pernah dengar orang Baduy tawuran dengan kampung lain? Pernah dengar nggak? Oh iya ya. Nggak pernah kan? Nggak pernah dengar orang kampung Baduy yang A dengan kampung Baduy yang B tawuran, bacok-bacokan. Itu memang anak kecil juga Ya, sudah. anak kecil juga sudah pegang golok dan tidak pernah kita dengar gitu. Kira-kira kenapa? I don't know. Ya, ayo. Kira-kira kenapa? Ada netizen Smartizen yang bisa jawab? Oke, Smartizen tuh langsung jawab ya. Kalau aku pribadi mungkin. Kenapa orang Baduy setiap hari bawa golok? Seru Nggak juga pernah nih ya. kita mendengar berita mereka membacok warga lain gitu kan. Coba bayangkan kalau misalnya setiap anak STM sehari-harinya bawa golok di pinggangnya dia gitu. Apa jadinya gitu? Ada motor lewat aja, gearnya dicabut, dia masukin pakai sabuk gitu kan. Nah, ini perilaku apa yang mengarah ke kejahatan. Itu kami pelajari di ilmu kriminologi. Kenapa di Baduy tidak? Ya, kenapa itu karena dimulai dari pemahaman tentang atau konsep tentang si golok itu sendiri. Kalau menurut Yusi, golok itu apa? Golok itu senjata tajam. Itu dia.
kita melulu mengkonsepkan golok adalah senjata tajam. Akhirnya bisa menjadi alat untuk melukai orang lain. Oke. Akhirnya bisa ke sini kan. Bisa ke sini kan Serem penggunaannya. banget. Karena alat senjata tajam. tajam. Senjata loh. Sementara bagi orang Baduy yang namanya golok itu alat bantu pertanian. Alat bantu kehidupannya mereka. Oke, I got it. Ya, oke. Mereka hanya pakai itu untuk rumput, untuk kayu, untuk motong daun-daunan, motong pakan ternaknya mereka, iya, untuk betul. gali tanah dan lain sebagainya. Jadi konsepnya mereka golok bukan senjata tajam, sehingga tidak mungkin lari ke sini, tidak mungkin lari ke sini. Sama seperti misalnya kita yang terpelajar misalnya, yang namanya pulpen ya untuk menulis. Konsep kita penggunaan pulpen adalah untuk menulis. Tetapi buat orang yang iseng kan bisa buat ngupil, buat bisa ngorek-ngorek itu, gitu kan? Nah, itu konsep kita gitu. Sehingga orang Baduy kemudian kita pelajari, kita pahami mereka terhadap perilaku-perilaku yang bisa merugikan orang lain itu nggak ada. Karena konsepnya mereka memahami semua orang itu ya dia tidak mau disakiti, maka Jangan orang lain menyakiti juga, orang gitu. jangan menyakiti orang lain gitu. Oke. Alam tidak boleh dirusak. Kalau kita nggak mau kena bencana alam Jangan jangan dirusak. gitu. Oke. Ada pepatahnya mereka itu, gunung ulah dilebur, lebak ulah dirusak. Gunung itu jangan dihancurkan, lebak air itu jangan dirusak, karena itu sumber kehidupan kita. Oke. Gitu. Keren Jadi juga banyak ya. sekali ajaran-ajaran dari orang Baduy yang bisa kita ambil, mungkin bisa kita formulasikan menjadi hukum pidana kita, sehingga bisa kita terapkan itu Di Indonesia. di Indonesia. Atau di Banten saja nih? Di Banten, kalau misalnya kita menggunakan persoalan itu bisa diselesaikan oleh solusi yang ada di daerah ya begitu. Kalau di Kalimantan ada persoalan, silakan. Kalau masih ada gitu, di wilayah lain juga ada. Nah, persoalannya ada nggak? Mau nggak kita sebagai orang akademisi menggali itu supaya ini masih ada loh. Kembali lagi traditional way tadi Jangan hanya cuma orang Baduy saja yang menikmati kehebatan pengaturan sosialnya ini gitu loh. Gitu. Tapi justru memang hukum sosial nih Pak ya, Ya. lebih terasa gitu. Justru lebih terasa. Lebih terasa. Yang sangat terbukti itu kalau misalnya di kita nih yang cowok-cowok nih. Kalau kita dulu zaman ngebolang kecil-kecil gitu kan. Suatu waktu kita misalnya kebelet pipis. Pasti kan cari pohon-pohonan. Ketika dapat pohon itu nggak mungkin langsung kencing gitu ya, langsung buang air kecil. Begitu saja. Apa yang dilakukan pertama kali? Enggak tahu saya. Pamit dulu. Oh, pamit ya? Mbah pamit gitu kan. Numpang pipis, lalu kemudian dia buang air kecilnya itu. Nggak selesai di situ. Pasti dia meludah dulu baru pergi. I've ever heard juga sih, benar-benar. Itu kebiasaan itu. Nggak tertulis di setiap pohon. Kalau kamu mau pipis di sini harus begini gitu, enggak ya? Bandingkan dengan dengan toilet umum. Siram. Gitu kan. Belum. Apakah tetap harum? Tidak. Jadi masyarakat kita itu yang konon katanya masyarakat modern, semua hukumnya harus tertulis untuk kepastian hukum gitu kan. Ternyata enggak juga. Justru yang tidak tertulis itu lebih efektif, lebih terinternalisasi, menjadi keyakinan sehingga tidak ada celah buat kita untuk melanggarnya. That's great sekali Pak. Jadi seperti yang udah isi bilang, hukum sosial itu lebih terasa ternyata. Betul. Kita akan merasa lebih malu. Berhubungan dengan polisi. Aduh, dengan tetangga. Tetangga gitu. Lebih pedes. Ya betul. Jadi bukan aduh gue takut masuk penjara, tapi aduh gue takut omongan komplek gitu. Jadinya gue diomongin sekomplek gitu. Iya. Terus juga rasanya itu bukan hanya sehari 2 hari. Mungkin bisa sampai kalau ketemu orang lagi, oh my god malu banget gitu. Bisa 7 turunan. Iya betul banget. Jangan pacaran sama anak itu kan bapaknya dulu gini, wah berat itu. Oh my god. Berat itu.
itu lucu juga ya, berbicara tentang hukum, apalagi belajar hukum ya, terutama di masyarakat Baduy. Tapi kita tadi agak nyerempet-nyerempet ke sosial life kita ya, Smartizen. It's okay. And after this, Yusi bakal puterin lagi lagu-lagu buat kamu semua supaya tetap semangat menjalani hari kamu hari ini. This is the script for the Itu first dari time. setidaknya dua hal. Yang pertama kebiasaan, perilaku hidupnya mereka, laku hidupnya mereka, dan juga ada pepatah-pepatah yang bisa kita setarakan dengan misalnya seperti bunyi pasal, seperti pengaturan hukum. Contoh misalnya pepatah yang sering kita dengar itu, gunung ulah dilebur, lebak ulah dirusak. Itu nu panjang nu panjang temenang dipotong, nu pondok temenang disambung. Oke. Yang gunung tidak boleh dirusak, sungai, air, danau nggak boleh, gunung nggak boleh dilebur, sungai, air, danau segala macam itu nggak boleh dirusak karena itu sumber kehidupan. Terus segala sesuatu yang panjang jangan disambung, jangan dipotong. Oke. Jangan segala sesuatu yang pendek jangan Disambung. disambung. Artinya apa? Hidup mereka itu apa adanya. Wow. Nubuyut temenang dirobah, kata dia. Apa yang sudah ditetapkan oleh leluhurnya mereka menjadi aturan hukum adatnya mereka yang sudah dilakukan oleh leluhurnya mereka, oleh buyut-buyutnya mereka, itu nggak boleh dirubah. Kalau dulu nggak boleh pakai listrik, ya nggak pakai listrik sampai dengan sekarang. Sampai sekarang ya. Nggak boleh pakai kendaraan bermotor untuk orang Baduy dalam, ya sampai sekarang. Nggak pakai sendal ya sampai sekarang. Artinya mereka itu justru lebih konsisten, lebih patuh hukum berarti kan. Kalau kita belajar hukum itu, menurut Lawrence Friedman ada 3 nih. Substance of law, structure of law, and culture of law. Kalau substance itu bagaimana isi dari aturan hukumnya, structure of law ini bagaimana para penegak hukum, dan ketiga ini budaya hukum, kesadaran hukumnya. Kalau aturan hukumnya bagus, penegak hukumnya juga sangar-sangar gitu ya. Tapi kalau budaya hukum, kesadaran hukum kita di masyarakat juga jelek, percuma gitu. Betul. Sementara orang Baduy yang kita lihat adalah kesadaran hukumnya mereka dulu yang sudah muncul di kita. Sehingga aturan kayak bagaimanapun mereka pasti akan menaati itu karena kesadaran hukumnya kesadarannya, yang bagus. iya, Culture betul. of law-nya mereka itu sangat bagus gitu. Meskipun substance of law-nya tidak tertulis, aturan hukumnya tidak tertulis. Saya menyelesaikan penelitian tesis saya di Undip itu meneliti ke Baduy. Saya tanya ke Pak Jaro waktu itu, Pak Jaro, kenapa sih hukum adat Baduy itu tidak ditulis? Sementara kan orang-orang di kota itu Harus buktinya saya melanggar ada, hukum, iya, ini loh betul. undang-undangnya, ini loh pasalnya, ada Harus tertulis ada gitu kan, itu supaya ya. untuk menjadi kepastian hukum. Jawabannya Pak Jaro itu sederhana. Namun eta aturan ditulis karena ada luang. Kalau aturan itu hukum adat itu ditulis Harus ditranslate ya, Say. ditulis dalam daluang itu kertas, di tina kulit sato ditulis di dalam kulit binatang, kena air bisa hilang, bisa rusak dimakan waktu. Tapi kalau ditulis dina jero hati, kata Baduy ini, kalau ditulisnya dalam diri kita sendiri, dalam hati kita sendiri, dibawa nyelam ke samudera paling dalam, dibawa lari ke gunung yang paling jauh, tidak akan hilang. Gitu, tidak akan pudar karena sudah menginternalisasi. Nah, hal-hal ini yang harus kita akui, masyarakat adat Baduy dalam hal ini mereka lebih maju. betul. Jangan melihat maju itu nggak pakai Karena motor, teknologi misalkan. rumahnya nggak ada listrik, gitu dan lain sebagainya, nggak punya laptop dan lain sebagainya. Tapi kemajuan yang sebenarnya itu ketika kita bisa konsisten dengan aturan-aturan hukum, gitu loh. Karena aturan hukum mereka yang buat orang Baduy, ya udah orang Baduy. Nggak ada itu mereka pelanggaran-pelanggaran yang begitu berarti gitu ya. Mencuri itu nggak ada, memperkosa itu nggak ada. Bahkan mereka lebih sering menjadi korban. Beberapa tahun lalu ada tuh satu kasus gadis Baduy dibunuh kemudian diperkosa. Selama ini kita lihatnya kan diperkosa dulu baru dibunuh. Karena saya juga mengajar ilmu kedokteran forensik, saya melihat dari foto
korban terakhir itu posisinya, oh ini saya yakin dia dibunuh dulu baru diperkosa. Padahal lehernya digorok, tangannya hampir putus, darah di mana-mana. Oh my Lalu god. kemudian diperkosa. Manusia macam apa yang bisa kayak begini gitu? Kepada orang Baduy lagi. Yang kita tahu orang yang baik, selama ini nggak pernah bikin masalah, jujur, santun dan lain sebagainya gitu loh. Kok ke orang Baduy gitu? Nah, tapi orang Baduy tidak berespon marah, mendatangi rumah si pelaku, dibakar, diganyang dan lain sebagainya. Nggak ada gitu. Ini kan kenapa kita nggak mau mengakui Pertanyaan itu sekali gitu ya. Karena kan sebegitu hebatnya mereka. Hebat ini karena aturan adatnya, hebat ini karena ada penegak hukumnya, para jaro-jaronya, pemangku adatnya dan culture of law-nya mereka. Ini harus kita akui gitu loh. Culture of law-nya sangat hebat baik ya. sekali. Dan baik. Oke, that's it Smartizen. Aku juga aku kan Ya. to be honest aku belum pernah nih Itu ya harus Smartizen. Aku Yusi belum kesana pernah ke sebagai Baduy nih. bagaimana komunikasi mereka itu kemudian Iya. bisa menjadi satu persoalan yang menarik juga gitu Oke, loh. nah pertanyaan di sisi selanjutnya adalah bahwasannya Baduy memiliki hukum adat mereka sendiri. Ya. Lalu apa sih Pak sanksi bagi masyarakat luar dulu deh yang melanggar hukum adat Baduy? Kalau misalkan Ya. kita sedang ada di lingkungan mereka seperti Ya, apa? ini yang menarik dari hukum adat Baduy bahwa hukum adat Baduy itu tidak hanya berlaku bagi orang Baduy di dalam wilayah Baduy, Oke. tetapi hukum adat Baduy juga berlaku untuk orang Baduy ketika mereka keluar Baduy. Oh gitu. Gitu. Misalnya Bener-bener tertanam ya, jadi? larangan naik mobil ya jelas nggak mungkin di Baduy. Tapi begitu mereka keluar dari Baduy, dari wilayah adat Baduy, ya tetap mereka nggak boleh pakai mobil orang Baduy dalam. Tetap Nggak jalan boleh kaki pakai gitu sendal, ya. jangan mentang-mentang udah di luar Baduy gitu. Pakai sendal deh, bisa Betul, pakai handphone dan lain sebagainya misalnya, ya. Walaupun kalau handphone mungkin nggak jadi permasalahan akhir-akhir ini. Nah, ada juga hukum adat yang berlaku ketika di wilayah adat Baduy, pelanggarnya di orang luar Baduy itu bisa dikenakan kepada orang Baduy. Oleh si pelanggar, oleh orang oke, luar oke, Baduy, oke. Ha, ha. ketika dia ada di luar wilayah Baduy. Tetapi luar biasanya juga, hukum adat Baduy bisa menjangkau kepada orang di luar Baduy kepada orang luar Baduy. Kok bisa gitu? Contoh misalnya, ada satu kasus televisi, stasiun televisi, dia melanggar merekam kehidupan di Baduy Dalam. Padahal kan kalau di wilayah Baduy Dalam nggak boleh tuh. Gak boleh sama sekali ya. Semua hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dunia luar itu dinonaktifkan. Pemutar musik, kamera, handphone, semua itu harus nonaktif. Ada mereka merekam lalu kemudian disiarkan. Nah, proses penyiarannya kan di luar wilayah Baduy nih. Betul. Tetapi karena dia melanggar adat Baduy dan pelanggarnya juga orang luar Baduy, itu bisa kena. Jadi nggak cuma untuk Baduy di wilayah Baduy, orang Baduy di wilayah Baduy. Nggak cuma orang Baduy keluar wilayah Baduy. Tapi di wilayah Baduy untuk orang luar Baduy dan di luar wilayah Baduy untuk orang luar Baduy. Oke. Itu kan luar biasa itu, ya kan? Iya sih. Kadang-kadang kita tidak bisa menjangkau orang yang ya dia keluar negeri. Iya. Nggak bisa gitu kan. Punya aturan sendiri tuh Punya di aturan luar sendiri gitu kan di ya. luar gitu. Ya itu Baduy begitu lengkap aturannya itu. Jadi ini juga kan dalam asas-asas hukum juga diakui itu. Ada asas teritori, ada asas personalitas, ada asas banyak lah gitu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan Baduy ini yang harus kita angkat, lalu kemudian orang-orang luar Baduy juga harus memahami wilayah Baduy, hukum adat Baduy. Kenapa mereka begitu? Karena pada prinsipnya mereka itu ingin, kalau dalam bahasa hukumnya itu restitutio in integrum, kembali ke kondisi semula. Kampung mereka damai loh selama ini, tiba-tiba lu datang, hahaha, bla 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 bla, merusak kedamaiannya mereka, merusak aturan.
dalam tahap-tahap tertentu sih boleh juga, kita bukan berarti sampai ke sana nggak boleh hahaha Iya, gitu iya. ya. Nah, itu upaya penegakannya itu bukan melulu kamu tuh tinggal di wilayah Baduy, tetapi lebih kepada mengembalikan ke kondisi semula. Mengembalikan kondisi Gitu. semulanya. Ketika ada orang yang melanggar hukum adat Baduy, bukan saya benci kepada Anda, gitu. Bukan hukum Baduy benci kepada pelanggar, tetapi ini kita hidup dengan alam, harus dikembalikan lagi kedamaiannya gitu. Kedamaian si alam Si ini alam. ya. Nah, tadi juga kita sempat ngobrol kan yang pas offline bahwa hukum karena mereka ini dekat dengan alam, hukum alam juga berlaku dan pemberi sanksi bukan melulu orang Baduy, perangkat adat Baduy saja, tetapi juga alamnya Baduy. Bisa saja kita curi-curi foto gitu kan ke Baduy dalam, mengeluarkan handphone bisa. Tapi akan lebih baik kalau ditegur oleh orang Baduy, ketahuan oleh orang Baduy, paling cuma ditegur. Jangan handphonenya matikan, paling gitu saja. Tapi kalau nggak ketahuan, alam yang bisa memberikan sanksi. Bisa begitu. Agak Pernah serem ada, ya. ini menarik. Oke. Pernah ada rombongan SMP lah dari Tangerang apa Jakarta itu. 5 orang meninggal di satu tempat dari satu sungai. Oke. Kalau saya membayangkan kalau ada 5 orang meninggal di sungai itu kan biasanya terbawa arus dong. Iya. Sungai Dan- lagi besar. Oke. Ternyata pada saat itu enggak. Pada saat itu masa kemarau. Dan meninggalnya di satu titik. Satu titik yang sama. Satu titik yang sama. Nah ini kan something kan. Oke. Berat. Ini kita Dan kayak itu horror biasa. story nih. Nah, dan itu biasa sebenarnya titik itu biasa dipakai untuk bermandi biasa. Oke. Tetapi kemudian ketika saya cari tahu kenapa kok bisa, apakah terbawa arus, bayangan saya kan begitu kan, kalau 5 orang meninggal di sungai berarti terbawa arus. Enggak Pak, sungai air lagi nggak gede di titik itu saja. Kunaon eta? Karena melanggar waktu tengange. Tengahnya. Nah, ini yang harus dipahami juga. Jadi kita datang ke Baduy itu kenapa harus pakai guide? Guide, oke. Bukan cuma sekedar ini mengarah menuju kampung itu gitu. Oke. Makanya ngobrol juga dengan orang si guide-nya itu, apa sih yang boleh, apa sih yang nggak boleh di sana. Iya, oke. Apa sih yang harus kita perhatikan, apa sih yang harus kita jaga nih gitu. Waktu tengahnya itu dia katanya rombongan itu mandi di sungai di hari Jumat tengah hari Oke. gitu. Dan ada juga maghrib gitu ya, sandekala. Sandekala. Gitu kan kalau orang-orang Orang kita. Pandeglang banget. Ya gitu. Kalau tengahnya itu tengah hari gitu. oke. Itu juga nggak boleh katanya gitu. Oke. Sementara kan orang kota datang ke kampung, airnya jernih, Seger panas-panas, ya. nyemplung. Heeh, aduh. Nah itu persoalannya. Tapi gitu itu ya. masalah juga ya, Jadi karena melanggar aturan melanggar aturannya Baduy. di wilayah Sementara kita nggak setempat. tahu, tidak tertulis dan lain sebagainya. Betul banget. Gitu. Baik, thank you so much Pak Oke. Alit. Setelah ini probably gonna be our last talk, tapi Yusi mau puterin lagu lagi nih dari Leto Ruang Rindu. Katanya ada yang rindu Zen. 11.40. Bener-bener nggak kerasa banget waktu berjalan begitu cepat bersama Yusi dan Pak Alit di sini ya, membahas tentang tentu aja belajar hukum tentunya di terkhusus ya dalam masyarakat Baduy. Well, seperti yang udah Yusi bilang, it's gonna be our last talk karena sudah nyerempet-nyerempet waktu closing nih. Jadi mau tidak mau kita harus segera menyudahi diskusi kita hari ini. Oh my god. But don't have to be worry karena Yusi bakal mempertanyakan satu hal lagi ke Pak Alit nih, Smartizen ya. Jadi kalau kamu mungkin mau nanya-nanya hal yang lain langsung aja tanya ke Pak Alit ya di luar dari streaming Bisa, kita kali ya. Bisa di streamingnya saya juga, bisa di Facebook tuh. saya juga. Wah, Pak Alit juga YouTuber loh, Smartizen. Isinya kuliah semua. Iya, gak apa-apa Pak. Itu sangat-sangat bermanfaat buat mahasiswa mungkin. Well, Yusi sih sebenarnya in our last talk lebih ke ini aja kali ya, personal opinion Bapak. Oke. Lebih ke pesan atau harapan Pak Alit nih buat Smartizen di luar sana supaya lebih ngerti dan juga istilahnya memahami gitu loh tentang hukum adat ya, khususnya yang ada di wilayah Baduy jika Oke. nanti berkunjung. Ya. Aduh.
Oke, Buat aku kayaknya nih. kayaknya buat semua ya, buat Oke, semua. buat Bahkan semua. saya pun sudah tidak bisa, saya ingat lagi sudah berapa kali ke Baduy. Ya tetap untuk menuju Baduy itu, sebagaimana tadi di awal saya bilang, Baduy itu salah satu the great university karena mereka belajar langsung dari universe ya. Betul. Jadi ilmunya itu selalu baru, maka kita harus cari tahu dulu minimal untuk informasi tentang Baduy sehingga kita datang ke sana itu tidak polos begitu saja. Karena kan untuk masuk ke rumah orang juga kan kita harus tahu alamatnya siapa, rumahnya ini bapak siapa gitu kan dan sebagainya. Minimal kita cari tahu dulu lah gitu ya. Dan datang ke Baduy itu jangan niatannya untuk wisata, jangan niatannya hanya untuk mengisi konten di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Oh my God. Tetapi tujuannya adalah untuk belajar. Oke. Makanya kemudian pernah ada beberapa kali diskusi dan sebenarnya juga ada peraturan desanya tentang Sabah budaya. Jadi kalau datang ke Baduy itu bukan wisata ke Baduy, bukan ngebolang ke Baduy, tapi Sabah budaya Baduy. Datang silaturahmi budaya ke Baduy gitu. Jadi kita belajar di sana. Baduy itu lumbung ilmu yang banyak sekali yang bisa kita explore. Ya, saya dari sudut pandang hukum masih banyak sekali yang perlu bisa kita pelajari. Begitu juga kita harus cari tahu, oh aturan hukum adatnya Baduy itu begini, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Makanya tadi ketika datang ke sana sebisa mungkin kita harus diantarkan oleh guide. Manfaatkan juga itu guide, itu guru kita tadi. Semua orang itu guru gitu, itu guru kita. Apa sih di Baduy itu, kayak gimana sih gitu, aturannya kok bisa sih sampai dengan sekarang, ya tanya aja terus gitu, sejarahnya Baduy. Nah itu di waktu perjalanan kalau misalnya menuju Baduy dalam itu 6 jam kan, bayangkan lumayan ya, ilmu yang kita dapatkan banyak sekali gitu. Misalnya ketika kita digigit ular pakai tanaman apa sih, tahu mereka itu. Kalau kita ini mules daun apa, kadang-kadang juga ada orang Baduy yang jadi guide yang nih daun ini nih bisa ini dan ini bisa ini gitu kadang-kadang. Tapi kan modelnya orang Baduy itu gimana ya, pemalu juga. Kalau nggak ditanya nggak dijawab gitu. Jadi ya sepanjang perjalanan bisa 5 jam nggak ngomong bisa aja gitu. Kan rugi banget gitu, kita nggak dapat apa-apa gitu. Iya betul. Jadi itu hormati hukum adatnya Baduy, karena dengan cara kita menghormati hukum adat Baduy berarti kita melestarikan budayanya mereka, hukum adatnya mereka. Kalau kita melanggar berarti kita bagian dari yang merusak dari tatanan sosial yang ada di Baduy. Kalau selama ini kenapa mereka melarang motret-motret di dalam wilayah Baduy? Udah, hanya mereka yang tahu. Mungkin kalau kita motret-motret kemudian orang banyak datang, yang nggak motret masuk di dalam Baduy, motret-motret aja tetap banyak, apalagi kalau banyak, kalau pada boleh moto, boleh handphone, boleh kamera dan lain sebagainya, atau boleh muter musik gitu ya. Ya mereka jadi terganggu lagi gitu. Nah jadi apapun yang kita lakukan di Baduy itu, pertama hormati tuan rumah, hormati hukum adatnya, jaga lingkungannya. Kalau pulang bawa botol aqua 1, kalau datang bawa botol aqua 1, pulang harus bawa lagi. Begitu juga bungkus-bungkus plastik lain. Ya. Karena kalaupun di Baduy dalam nggak boleh mandi, nggak boleh pakai sabun dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Waktu saya tanya, kenapa sih orang Baduy nggak mau mandi pakai sabun atau sampo? Padahal kan gatel gitu kan, rambut lengket segala macam. Oh ada, kita tumbuh-tumbuhan apa disebutin tuh. Tetapi lebih dari itu, dia bilang apa? Kasihan yang di bawah. Coba bayangkan. Yang di bawah jadi kena sabun, jadi kena limbahnya. Makhluk hidup yang lain. Ya, tetangga mereka yang di bawah kan Baduy dalam kan lebih tinggi. Iya betul. Kita menuju ke sana tuh nanjak terus gitu. Mereka nggak kena kotornya, tapi mereka nggak mau orang lain kena kotor. Kok kita bawa sampah ke dalam Baduy gitu. Jadi tolong itu juga
ketika kita datang ke Baduy tujuannya bukan melulu untuk wisata tapi belajar. Belajar ya. Belajar dari Baduy, memahami budayanya mereka, turut menjaga hukum adatnya Baduy, turut menjaga lingkungan adatnya Baduy juga. Itu. Baik, seperti itu Smartizen. Jadi kita Iya. harus menghargai, memahami juga turut menjaga lingkungannya ya. betul. Nanti kalau ke Baduy, oke gitu ya Smartizen. Thank you so much by the way buat Pak Alit yang udah Siap. nemenin Yusi Terima kasih, selama Yusi. 2 jam ini ya. Saya doakan bisa ke Baduy. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu to-do list aku. Oke, kamu semua Harus. yang belum ke Baduy, kita ke Baduy Harus, bersama dengan guide ya Pak tentunya Oke. ya, biar nggak salah rules dan lain-lain betul. gitu ya. Semoga tapi sebisa mungkin guide-nya orang Baduy. orang Ya, Baduynya orang ya, oke. Keep in mind. Oke, noted. Thank you banget. Semoga Bapak sehat terus ya Amin. Pak. Yusi Sukses juga. terus. Barakallah lo ilmunya, masya Allah banget. Pasti ya Smartizen di luar sana juga seneng kan membicarakan budaya-budaya seperti ini. Nah, oleh karena itu, Yusi nggak mau lupa ngingetin kamu semua buat klik subscribe di YouTube channel kita dan juga follow Instagram kita di @diaontirta. Setelah ini Yusi mau say Sukses buat goodbye. dia. Amin ya rabbal alamin. Mau say goodbye buat Pak Alit. Thank you so much Pak Alit. And Sama-sama, Yusi. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, seperti itu ya Smartizen, pembicaraan aku dan Pak Alit hari ini. Masih ada sekitar 12 menit left. 12 menit buat apa Kak Yusi? Tentu aja buat nanti aku merecap dan juga memutarkan lagu Karena Cinta dari Patria Yusi again sudah 11.57 nih by the way. Sesuai sama apa yang akan aku lakukan kan. Sudah 11.57 ya, which means kita harus say goodbye buat kamu semua juga nih. Jadi jangan galau-galau karena besok Yusi bakal balik lagi di jam yang sama, di jam 10 sampai jam 12. Mungkin Smartizen semua bisa banget set your alarm and enjoy our segment ya di dialog siang dan juga dialog senja buat besok. Nah, tadi ada banyak banget ternyata ya pembicaraan aku dengan Pak Alit Smartizen, which means tentang belajar hukum, terkhusus hukum adat di Baduy. Wow, keren banget nih. Kalau misalkan kamu sama Smartizen di luar sana tahu sejak awal bahwasannya Baduy ini merupakan suatu komunitas ya yang terasingkan dahulunya tuh yang dimana ada di daerah di desa Kanekes, kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Baduy ini ya sangat great sekali nih ya tentang hukum adatnya. Karena apa? Karena mereka tuh punya kayak pepatah gitu ya, gunung jangan dilebur, sungai jangan dihancurkan. Itu juga menjadi suatu pepatah di mana kita sebagai masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Banten, kita juga harus menggunakan pepatah tersebut ya, menanamkannya di dalam diri bahwasannya menjaga alam itu untuk kebaikan bersama juga. Intinya seperti itu Smartizen. Dan dari hukum itu sendiri ya terbagi oleh 3 bagian nih, ada yang substance of law, ada juga structure of law, dan culture of law. Nah, kalau misalkan untuk masyarakat Baduy, dari substance-nya ini atau isinya memang mereka tidak tertulis, mostly aturan-aturan adatnya tidak tertulis. Dan ketika ditanya kenapa tidak ditulis gitu kan, jawabannya adalah jika ditulis di dalam kertas itu bisa hilang ketika menyelam, kayak gitu, bisa hilang terkena air karena tinta dan kertas itu akan luntur jika terkena air, istilahnya seperti itu ya. Namun jika tertulis di dalam hati, mau menyelam ke dasar samudera pun hukum tersebut akan tetap hidup, kayak gitu Smartizen. Itu udah keren banget pembahasan aku dan Pak Alit hari ini. Thank you so much. Sorry kalau misalkan Yusi ada salah-salah kata. Mungkin Yusi kali ini mau pamit undur diri, dialog siang juga pamit undur diri, and goodbye, see you in another segment.